Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jayadi Purnomo dengan NIM K00242006 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang muskulus diregio antebrachii dan anus. Laporan 2, seorang merasa lemas pada tangan, tempatnya di gigi 1-3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada muskulus diregio antebrachii dan manus. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Untuk yang pertama ada brachioradialis. Origonya bagian proksimal crista supraepodialis lateral, humeri dan septum intermuskular di dekatnya. Insersionya facies lateralis ujung distal radius. Untuk persarafannya nervus radialis C5 dan C6. Kemudian fungsinya supresor tambahan sendi cubiti saat antebrachium dalam posisi setengah pronasi. Kemudian yang kedua musculus extensor carpi radialis longus. Origonya bagian distal crista supraepodialis lateral, humeri dan septum intermuskular di dekatnya. Kemudian insersionya facies dorsalis basis metacarpalis 2. Persarafannya nervus radialis C6 C7, fungsinya ekstensi dan abduksi carpus. Kemudian ada extensor carpi radialis pelvis, origonya epicondylus lateralis humeri dan septum intermuskular di dekatnya. Insersionya facies dorsalis basis metacarpalis 2 dan basis metacarpalis 3. Persarafannya ramus profundus nervus radialis C7-C8. Kemudian fungsinya ekstensi dan abduksi. Kemudian ada extensor digitorum, origonya epicondylus lateralis humeri dan septum intermuskular di dekatnya, dan fascia profundus. Untuk persarafannya nervus interosseous posterior C7-C8 dan fungsinya untuk ekstensi indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Juga dapat ekstensi carpus. Selanjutnya ada extensor digiti minimi. Origonya epicondylus lateralis humeri dan septum intermuskular di dekatnya bersama dengan extensor digitorium. Insersionya vagina tendomusculorum extensorum digitus minimus. Nervusnya interosseus posterior C7-C8. Fungsinya ekstensi digitus minimus. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris. Untuk persarafannya nervus interosseus posterior C7-C8. Fungsinya ekstensi dan abduksi carpus. Kemudian yang terakhir ada musculus anconeus. Origonya epicondylus lateralis humeri. Insersionya oleh kanon dan bagian proksimal facies posterior ulnae. Kemudian persarafannya nervus radialis C6-C8, fungsinya abduksi ulna saat pronasi dan extensor tambahan sendi cubiti. Kemudian untuk inervasi pada regio manus, yang pertama muskulusnya palmaris pelvis, nervusnya ramus superficialis, nervus ulnaris C8 dan T1. Kemudian musculus interossei dorsalis, nervusnya ramus profundus nervus ulnaris. Kemudian musculus interossei palmaris, untuk nervusnya ramus profundus nervus ulnaris C8 dan T1. Selanjutnya ada musculus adductor pollicis, nervusnya ramus profundus nervus ulnaris 8 T1. Selanjutnya lubricalis
Untuk nervusnya, dua bagian medial oleh ramus profundus nervus ulnaris, dua bagian di lateral oleh nervi digitalis palmaris communis nervus medianus. Kemudian untuk venous pollicis, nervusnya ramus pes nervi mediani. Kemudian musculus adductor pollicis brevis, nervusnya masih sama, ramus pes nervi mediani. Kemudian ada musculus flexor pollicis brevis, nervusnya juga ramus pes nervi mediani. Kemudian ada muskuli hipotenar. Yang pertama venous digiti minimi, nervusnya ramus profundus nervus ulnaris. Yang kedua adductor digiti minimi, nervusnya ramus profundus nervus ulnaris C8T1. Dan yang terakhir ada flexor digiti minimi brevis, nervusnya ramus profundus nervus ulnaris C8 dan T1. Sini saya akan menyebutkan masing-masing fungsi. Yang pertama ada otot spinator. Otot spinator ini memutar radius ke arah lateral pada sendi radio ulnar proksimal. Tindakan ini menempatkan radius sejajar dengan ulna. Kemudian ada adductor pollicis longus muscle, yaitu untuk mengabduksi ibu jari pada sendi carpometacarpal sehingga menggerakkan ibu jari ke arah anterior. Kemudian ada extensor pollicis brevis muscle, fungsinya ekstensi ibu jari di sendi metacarpophalangeal, yaitu gerakan meluruskan atau menarik ibu jari menjauh dari telapak tangan. Kemudian ada brachioradialis, yaitu otot yang terletak di lengan bawah dan bertanggung jawab atas fleksi, siku, dan supinasi. Peregangan brachioradialis dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi kekencangan otot, dan mengurangi resiko cedera. Yang selanjutnya ada otot anconeus. Otot ini fungsinya untuk ekstensi siku, stabilitas sendi siku, pronasi lengan bawah. Kemudian ada otot extensor carpi ulnaris, dan fungsi-fungsinya itu untuk ekstensi pergerakan tangan dan aduksi pergelangan tangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.